menanggapi. Tadi yang dipermasalahkan itu soal kenapa Ustadz Yazid mencantumkan firqah Asy'ariyah dan firqah Maturidiyah ke dalam firqah Dhalah di kitabnya Mulia dengan Manhaj Oke, Salaf. Itu oke. betul ya? Ya. Oke. Sebelumnya Ya. sudah dibaca apa yang dijelaskan sama penulis poin kenapa kok Asy'ariyah dikategorikan sebagai eh, kelompok yang menyimpang gitu. Oh ya, oke. Monggo Ustadz Andi tadi yang memaparkan Ustadz Andi terkait bahwa Ustadz Yajiz atau Yajiz Jawas ini menyatakan memasukkan Asy'ariyah Maturidiyah kelompok sesat menyesatkan. Nah, poin-poinnya apa di situ kok bisa memasukkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai kelompok sesat menyesatkan? Alasan Yajiz Jawas apa? Apakah alasan itu bisa dibetulkan atau alasan itu hanya mengada-ngada atau alasan itu ngawur atau memang kayak begitu adanya? Nah, yang benar itu Ya. bagaimana? Nah, itu, okay. Nah, kan yang Monggo. yang kalau kalau dibaca di kitabnya itu semuanya bermuara dalam pembahasan sifat Allah kan? Di kitabnya apa? Kitab yang Ya, kitabnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Jadi poin, buku. ya Ya. poin. Soalnya Indonesia ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kita menyebutnya buku biasanya. Ya nggak pas banyak sama saja sih sebenarnya, tapi kalau tulisannya Indonesia kita sebut buku, kalau Arab Oh ya ya kita ya, sebut kitab. ya Biar buku, familiar, yang bahasa familiarnya kan begitu ya. ya buku Mulia Maksudnya di dengan Manhaj bukunya, Salaf. Kalau dibaca ada ya. sekitar 7 poin. Ya, ada sekitar 7 Oh poin di ya. mana semuanya bermuara pembahasan tentang sifat Allah, di mana Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah. Itu permasalahannya. Sedangkan Oke. menurut Ustadz Yazid, manhaj salaf, konsep para salafus soleh, yaitu imroruha kama ja'at. Jadi membiarkan nas-nas sifat sebagaimana datangnya, bila kaif tanpa diserupakan, tanpa ditanyakan bagaimana, bila tamfil tanpa diserupakan dengan makhluk, dan tanpa taktil, tanpa ditolak maknanya, hanya ditetapkan maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Namun kaifiyahnya bagaimana sifat Allah tersebut, ini yang tidak diketahui. Nah, sedangkan kelompok Asy'ariyah, mereka nggak mau menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Namun mereka melakukan takwil-takwil yang dimana para salaf sendiri mereka tidak melakukan takwil-takwil tersebut. Jadi itu. Oke. Oke, saya ambil satu kesimpulan ya, Ya, bahwa ada 7 poin yang disampaikan oleh Yajiz Jawas. ya, Ya, ada 7 poin. Yang pertama adalah kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah sama Yajiz Jawas itu, atau Asy'ariyah lah sama Yajiz Jawas dikelompokkan terhadap kepada kelompok sesat menyesatkan. Alasannya satu, Asy'ariyah telah mentakwil ayat-ayat sifat, betul? ya, Oke, kita bahas. Ustadz Abu Israil ini membenarkan pernyataan Yajiz Jawas atau membenarkan ya pernyataan Yajiz Jawas yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu adalah kelompok sesat menyesatkan. Alasannya apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah itu mentakwil ayat-ayat sifat. ya. Tapi perlu diluruskan Mereka sedikit sebentar sebelum saya potong. Oke, Ini yang kita oke. bahas adalah hukum ya. Saya tidak membahas tentang individu karena vonis am beda dengan vonis khos. Nah, rasa itu nggak perlu baper Iya, nanti ya orang-orang ya. oke, gak Ya, masalah, tenang saja. ya Bahwa silakan silakan. Asy'ariyah secara kelompok besar itu telah mentakwil sebagian ayat-ayat sifat. Ya, Nah, karena sudah mentakwil, maka kelompok sesat menyesatkan. Kan begitu ya? Artinya metode takwil itu adalah metode yang sesat menyesatkan, begitu kan? ya, menyelisihi Oke. para salaf. Eh? Ya, menyelisihi, metode Oke. menyelisihi. Sesat menyesatkan dan menyelisih salaf. Wah, ini luar biasa ini. Jadi metode takwil itu menurut Yajiz Jawas dan Abu Israil adalah metode sesat menyesatkan dan menyelisihi salaf. Sehingga kelompok siapapun kelompoknya termasuk Asy'ariyah karena sudah memakai metode takwil berarti adalah kelompok yang sesat menyesatkan. Betul? Ya, ya, Oke. Betul ya? ya. Oke, siap. Begitu nggih.
Mungkin dari yang hadir di sini paham dengan apa yang saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang mau nanggapi. Saya Kiai, host, izin. oke, monggo. Eh, kalau menurut saya eh, Islam itu dalam kaidah sebagai din. Kan sudah lengkap, akmaltu lakum dinukum, sudah komplek, tidak ada perubahan, tidak ada takwil di dalamnya, gitu loh. Tidak ada Islam sebagai din. Tetapi kalau Islam sebagai tamadun fid din, mustahil tanpa adanya takwil, gitu, harus takwil. Satu misal begini, masalah perang saja ya. Kalau dulu di era sahabat dan di era Rasulullah dan sahabat, orang kafir itu membawa pedang, membawa kuda, membawa panah, tombak. Sekarang orang kafir dalam musuh kita itu tidak membawa pedang, tapi kebanyakan membawa media, membawa hoax, membawa fitnah dan lain sebagainya. Kalau perang pemikiran semacam ini tidak dihadapi dengan perang pemikiran, tidak ditakwil, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi takwil itu sebuah keniscayaan, gitu. Jadi cuman dalam Islam sebagai din, gitu, Islam sebagai din itu memang tidak perlu ditakwil. Tetapi Islam sebagai tamadun fid din, maka perlu ditakwil karena karena memang dalam peradaban Islam sebagai tamadun fid din ini sebuah fakta dan realita yang harus ditakwil. Nggak bisa, gitu loh. Jadi menurut saya ini takwil itu sebuah fakta dan realita yang ada. Monggo dilanjut. Oke. Ya. Gini ya. Coba kita mengerucut begini. Biar ini tidak bias kemana-mana ya. Kita fokus kepada poin 1. Poin 1 ini nanti belum bahas poin 2, poin 4, jadi begini, dari poin 1 ini tadi kan begini kesimpulan di awal bahwa bukunya Yaji Jawas ini karena sudah menuduh sesat. Sebenarnya yang menyesatkan itu ya bukunya Yaji Jawas itu. Karena sudah menuduh Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah kelompok sesat menyesatkan. Justru yang sesat menyesatkan itu ya bukunya Yaji Jawas. Itu begitu tadi kesimpulan di awal. Nah, tetapi ada penjelasan dari Abu Israil bahwa yang dituliskan Yaji Jawas ini sudah benar. Karena apa? Karena alasannya Yaji Jawas itu adalah di situ Asy'ariyah sudah mentakwil sebagian ayat-ayat sifat yang dimana takwil itu tidak dilakukan oleh ulama salaf dan menyelisihi, dan takwil itu adalah satu metode yang dianggap metode sesat menyesatkan. Nah, sekarang pertanyaannya yang perlu kita bahas, apakah betul takwil ayat-ayat sifat itu adalah takwil yang itu adalah satu metode yang sesat menyesatkan dan bukan dari ulama salaf? Apakah betul seperti itu? Lah itu mungkin yang perlu kita pertajam ya. Apakah betul takwil itu adalah metode yang tidak dipakai ulama salaf? Itu yang pertama. Apakah betul takwil itu adalah sebuah kesesatan? Khusus di ayat-ayat sifat ya. Kita tidak bahas yang lain. Khusus di ayat-ayat fokus saja. Baik. Sekarang saya tanya, siapa yang paling tahu tentang Allah? Pertanyaan Maksudnya? simpel. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Pertanyaan gampang. Kalau menurut sampean gimana maksudnya? Arahnya kemana itu pertanyaan itu? Sifatnya Allah. Berarti yang paling tahu tentang Allah, tentang dirinya Allah, Ya. itu siapa? Ya Allah sendiri. Nah, Allah sendiri. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran kalau dia memiliki sifat-sifat seperti istawa. Dia berada tinggi di atas arsy-Nya. Karena memang istawa secara bahasa ditafsirkan oleh Abul Aliyah, muridnya Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Ini kalau kita bicara salaf. Kemudian ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas juga dari kalangan tabi'in. Semuanya mengatakan istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas. Karena memang pemahaman bahasa itu. Tapi oleh orang-orang Asy'ariyah ditakwil istawa menjadi istaula, menguasai arsy. Oke. Nah, ini ya, takwil. jadi begini. Sebentar. Ya. Sebentar, ini biar paham poin kesesatannya Asy'ariyah itu seperti apa. Nah, kemudian Allah ketika mengatakan istawa alal arsy, kemudian para salaf tadi seperti yang kita sebutkan tadi, Abul Aliyah, Mujahid dan yang lainnya, dan tidak ada yang membantah. Tidak ada yang membantah kalau misalnya istawa itu artinya tinggi di atas.
Ketika zaman para salaf, para tabi'in tidak ada yang membantah. Baru kemudian muncul Mu'tazilah belakangan yang mentakwil itu. Baru dibantah oleh para ulama-ulama. Nah, kesesatan Asy'ariyah yaitu menganggap bahwasanya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang dirinya itu nggak layak bagi Allah. Seakan-akan mereka lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Oke. Kenapa harus Oke, pakai takwil? Itu saja. Oke, siap, siap, assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan. Boleh masuk, Host. Saya host, saya moderator sekaligus host. Oke, Baik. monggo silakan yang mau nanggapi dari Abu Israel, teman-teman atau hamba Allah langsung saja mungkin, karena sudah nyimak dari tadi, mungkin tidak perlu saya ulangi. Kalau mau nanggapi silakan, monggo, tafadhol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan awal itu kan bahwa apakah takwil itu madhab salaf, apakah ada orang salaf itu mentakwil sehingga takwil ini dianggap sesat, menyesatkan, dan tidak ada di zaman as-salafun salih. Saya kira pernyataan tadi itu terlalu kejauhan ya. Apakah yang paling paham itu Allah dan Rasulnya? Ya pasti kita katakan Allah. Dan siapa yang paling paham Al-Quran dan Sunnah? Kita jawab pasti kan para ulama. Tapi poin itu bukan itu poinnya. Poinnya kita adalah apakah para salaf itu mentakwil? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Ternyata di kitab tafsir At-Tabari itu dijelaskan ketika menafsiri yauma yukshafu an saqin, Imam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan awala Ibnu Abbas lafdz saq. Imam Ibnu Abbas menakwilkan lafaz saq di firman Allah yauma yukshafu an saqin dengan takwilan bisyiddatin wa amrus syadid. Nah, kemudian apa komentar Imam At-Tabari? Wa qala al-Hafidz al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari qala jama'atu minas sahabah wat tabi'in min ahli ta'wil yabdu an amr syadid. Bahwa kata Imam At-Tabari bahwa jamaah minas sahabah, semua jamaah minas sahabah, kemudian at-tabi'in dari para ahli ta'wil, yakni ahli Al-Quran yang memahami persis kalam Al-Quran, memilih menakwili lafdhu saq daripada mentafwid. Menakwil dengan apa? Yabdu an amri syadid. Tsumma nukila dzalika an Ibnu Abbas, yang dimana kalam itu dinukil dari Ibnu Abbas, dan ternyata tidak hanya Ibnu Abbas, wa Mujahid dan Imam Mujahid, wa Sa'id Ibnu Jabir, imam seorang tabi'in, wa Qatadah wa ghairuhum min a'immati salaf, dan selain mereka daripada ulama-ulama salaf. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qala Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa amma saqu, adapun lafaz saq, faja'a an Ibni Abbas, dia yang pertama kali mendatangkan adalah Ibnu Abbas di dalam firman Allah yauma yukshafu an saqin. Imam Ibnu Abbas berkomentar mentakwili qala an syiddati min amrin. Dan tidak hanya itu saudara, bahwa imam-imam yang lain pun mentakwil, seperti seorang tabi'i Mujahid Ibnu Jabir, seorang tilmid Ibnu Abbas. Ketika itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, an taqula nafsun bihasrata ala ma farrattu fi jambillah, surat Az-Zumar ayat 56. Kata Imam Al-Mujahid apa? Qala fi amrillah. Jadi beliau mentakwil fi jambillah menjadi fi amrillah. Ini sangat jauh sekali. Dan ini beliau seorang salaf, seorang tabi'in. Dan tidak hanya itu, ada juga takwil Imam Ibnu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kemudian Imam Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, kemudian Imam Malik bin Anas sahibul madhab radhiyallahu anhu pun mentakwil. Apa perlu saya sebutkan satu-satu? Saya rasa cukup dua ulama salaf ya. Ya. Barakallahu fiik. Ya, sebentar Abu Israil, nggih. Jadi begini ya, saya moderator ya, nanti siapa yang mau
siapapun yang berpendapat mohon lewat moderator ya biar tertib diskusinya. Jadi begini ya. Jadi bahwa satu, terkait tuduhan bahwa takwil adalah metode sesat, menyesatkan dan menyelisih ulama salaf tadi sudah dibantah dan sudah gamblang disebutkan bahwa di dalam tafsir At-Tabari di situ diterangkan bahwa takwil itu adalah metode yang sudah ada sejak zaman para sahabat. Seperti sahabat Sayyiduna Ibnu Abbas ya, yang mentakwil yauma yukshafu an syakin, syakin adalah yabdu min amri sadid ya. Nah, itu bahkan ulama salaf juga ada yang mentakwil, Mujahid, Sufyan Asy-Syauri dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga dari penjelasan itu bahwa ternyata takwil ini adalah metode yang juga dilakukan oleh sebagian sahabat dan juga sebagian ulama salaf. Oke, monggo silahkan Abu Israel untuk menanggapi. Ya, terima kasih barakallahu fikum buat hamba Allah. Ya, itu yang tadi disampaikan tentang surat Al-Qalam yauma yukshafu an sakin. Memang para ulama tidak memasukkan atau khilaf di antara para ulama memasukkan ayat itu sebagai ayat sifat. Karena kata-kata sak itu tidak dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah. Tidak dikatakan yauma yukshafu an sakillah. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama apakah ayat tersebut itu termasuk ayat sifat atau bukan. Dan wallahu a'lam yang rajih memang ayat itu bukan termasuk ayat sifat. Nah, kemudian perlu diluruskan tadi berkaitan dengan takwil. Memang tadi saya di awal menggunakan istilah takwil untuk orang-orang atau akidah Asy'ariyah. Padahal yang benar Asy'ariyah itu tahrif, bukan takwil. Karena takwil ini bisa berkonotasi positif. Seperti doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Memang takwil ini dipakai oleh para ulama. Namun kalau takwil tersebut memang ditopang dengan ucapan para salaf atau takwil tersebut ditopang dengan dalil, maka boleh kemudian memalingkan makna ke makna yang lain. Kalau memang ada dalil yang menopangnya dan ada para salaf yang mengatakan. Contoh, seperti misalnya Allah mengatakan di surat Al-Maidah tentang ayat wudu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Allah menggunakan fi'il madhi. Berarti berwudu itu kalau dohirnya, kalau kita nggak pakai takwil, dohirnya wudu itu setelah sholat, karena Allah menggunakan fi'il madhi idza qumtum. Tapi kenapa ditakwil wudu itu sebelum sholat? Karena memang ada dalil yang menopangnya, yaitu praktek dari Nabi SAW sendiri, beliau berwudu sebelum sholat. Kemudian Allah juga mengatakan di surat An-Nahl misalnya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idillah. Apabila kau telah membaca dengan fi'il madhi, berarti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harusnya setelah membaca Al-Qur'an. Tapi kenapa ditakwil sebelum membaca Al-Qur'an? Karena memang ada dalil yang menopangnya. Adapun kalau dari ucapan para salaf misalnya ya, di surah Al-Munafiqun ketika Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum, Allah atau mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Apakah ditetapkan sifat nisyan bagi Allah? Ternyata Abdullah bin Abbas mentakwil di situ maksud daripada nasiyahum, Allah melupakan mereka, adalah tarakahum, Allah meninggalkan mereka. Ini takwil yang benar. Namun yang jadi pertanyaan tadi adalah kebanyakan atau bahkan sifat-sifat yang ditolak oleh Asy'ariyah, sifat misalnya Allah tinggi di atas atau Allah punya tangan, ini sifat yang ditolak oleh Asy'ariyah. Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan, ditakwil menjadi quwwah atau ditakwil menjadi nikmah. Siapa yang salaf mengatakan demikian? Kalau tadi yang dikatakan sama hamba Allah, assalamualaikum ilaikum, ya, kalaupun itu memang dikategorikan sebagai ayat sifat dan dibawakan ucapan para salaf, kita terima karena kita mengikuti para salaf. Nah, sekarang takwil Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tangan Allah bal yadahu mabsutatan ditakwil menjadi kekuatan Allah. Ya, atau misalnya istawa tadi ditakwil menjadi istaula, atau misalnya Allah
kalam, sifat kalam itu kalamun nafsi, nggak mau menetapkan kalam lafzi. Ini siapa salafnya? Ya, itu mungkin baru kami. Oke, oke. Oke, saya anu dulu Beb ya, saya simpulkan dulu. Jadi begini. Eh tadi kan begini, bahwa beliau Abu Israel ini mencabut terkait status takwil kepada Asy'ari, yaitu Asy'ari ini sesatnya bukan karena mentakwil tapi mentahrif. Oke, mentahrif. Jadi bukan mentakwil ya, mentahrif. Karena kalau takwil nanti konotasinya bisa bagus. Ya, bisa bagus. Jadi sebenarnya seharusnya ya Jawas mengatakan di situ karena mentahrif, jangan mentakwil. Ya, karena kalau takwil nanti bagus, ya, nanti bagus. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, saya tidak dalam rangka menjawab loh ini ya, tapi nanti saya serahkan ke teman-teman. Bagaimana kalau di tafsir At-Tabari itu ada ini An Mujahid itu ketika membahas ayat biaidin kola bikuah ya, termasuk di situ di dalam beberapa tafsiran para ulama termasuk Sufyan Ats-Tsauri, Imam Qatadah itu juga sama. Mereka Aidin itu ditafsir dengan bikuah. Ini di tafsir At-Tabari. Masih sama di tafsir At-Tabari. Bahkan Ibnu Abbas sendiri di tafsir At-Tabari itu juga mengatakan ketika mentafsiri wasama'a banainaha bi aidin yaqulu bikuah. Begitu. Nah, ini bagaimana pendapat Anda? Aidin berasal dari kata ada yaidu, itu bukan yat. Ada yaidu itu ta'yid, itu pertolongan dengan dengan pertolongan atau dengan kekuatan. Kuah memang betul, itu bukan tangan memang. Dari kata ada yaidu biaidin. Nah, sekarang coba ayat surat Al-Maidah misalnya, bal yadahu mabsutatan, atau dalam surat Shad ketika Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tanganku. Kalau itu dikatakan sebagai kekuatan atau dikatakan sebagai nikmat, lantas apa bedanya Adam dengan iblis? Oke. Jadi begini. Saya rumuskan lagi bahwa sepakat ya, jenengan sepakat bahwa takwil itu tadi kan begini di awal di bukunya ya Jawas mengatakan bahwa takwil itu adalah metode sesat menyesatkan. Sepakat nggak jenengan bahwa takwil itu metode sesat menyesatkan? Ternyata ulama salaf juga banyak yang mentakwil. Ya, takwil itu dipakai oleh para ulama, istilah bahwasanya takwil itu adalah metode yang menyesatkan, itu dalam rangka untuk membantah orang-orang Nairah yang mengaku sebagai mu'awwal. Enggak, jangan ke sana dulu. Artinya Pak, ya begini. Enggak, ini karena masih umum ya. Satu begini loh, ini kan bahasa di bukunya Jawas ini kan pendek sekali ya. Satu alasannya karena Asy'ariyah melakukan takwil. Ya, takwil itu apa? Kan begitu. Nah, takwilnya Asy'ariyah itu kayak apa? Ya kan begitu bahasanya nanti. Jadi tidak usah diarahkan ke makna-makna yang kesana-sana dulu. Artinya bahwa takwil itu adalah kenapa Asy'ariyah mentakwil? Seharusnya Anda tanya begitu. Kenapa Asy'ariyah mentakwil? Ya karena takwil ini adalah metode ulama salaf, metodenya para sahabat. Pasti begitu jawabannya Asy'ariyah nanti. Nah, sekarang izin masuk. Sebenarnya afwan, ahsanullah-ilaikum ya Aba Israel. Awalan, nggak usah pakai bahasa Arab lah. Pertama, ketika saya kan tadi asal masalahnya kan bahwa tidak ada manhaj takwil itu sesat menyesatkan dan tidak ada di zaman era salaf. Kemudian ketika saya paparkan, ternyata itu bukan takwil tapi tahrif. Ketika saya bawakan kalamnya Ibnu Abbas, ternyata itu masih diperselisihkan. Oke, saya minta untuk mempertanggungjawabkan ya, siapa ulama yang memperselisihkan bahwa apa yang ditakwil Ibnu Abbas ini bukan ayat sifat, dan siapa yang merojehkannya? Karena di sini jelas Imam At-Tabari itu kan ulama ahli tafsir dan beliau mengkategorikan sebagai min ahli ta'wil.
yabdu an amri syadid. Hadza wadih, yani amrun wadih. Hadza lafz wadih. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Yang pertama tuh harus konsekuensi bahwa siapa yang ulama merojihkan bahwa sifat yang ditakwil oleh Ibnu Abbas bukan ayat sifat. Dan siapa yang merojihkannya. Yang kedua itu bahwa Anda la haula wala quwwata illa billah, lupa nah. Yang kedua apa ya tadi? Yang kedua Izin sebentar Ustaz. Sebelum ke situ Ustaz, boleh nggih? Artinya biar ada keterangan yang salah dan keliru tadi yang disampaikan mengenai masalah Al-Qur'an, mengenai masalah faedah dari fi'il madhi. Di situ ketika menggunakan fi'il madhi, maka di situ menandakan sudah, berarti kurang belajar Masya Allah. tentang faedah fi'il madhi. Marhaba. Tayyib, Yai Ya, Ali, host berarti- dan teman-teman. Abu Israel, ahsanallahu ilaik, jazakallah khair. Ana izin pamit dulu, yes. Salam. Sudah Saya terkontrol insyaallah. Insyaallah sudah terkontrol. ingin menambah ilmu sedikit lah seperti itu. Ingin menambah ilmu sedikit biar tidak langsung digampangkan dalam Al-Qur'an ketika di situ ada sigat fi'il madhi, maka itu telah. Nah, saya ingin menambah ilmu sebentar sebelum berangkat terhadap pembahasan. Di dalam kitab Hamdun di situ dijelaskan mengenai masalah kitab nahwu, dilalatul fi'lil madhi 'alal mustaqbal. Tadi dalam Al-Qur'an idza kuntum gimana? Ila sholah. Nah, intinya di situ berangkatnya dari syartiyah. Al aslu fil fi'lil madhi annahu yadullu ala hadatsin waqa'a wa qata'a wa madda wa qada. Artinya secara asal fi'il madhi di situ memang telah dikerjakan. Walakin qad yakhruju an hadzal asli wa yasiru dallan alal mustaqbal wa dzalika fil ahwal al atiyah. Akan tetapi fi'il madhi di situ juga mempunyai makna dalan alal mustaqbal, yaitu mempunyai makna istiqbal. Nah, ini yang kurang belajar di sini. Sehingga memaknai rata semuanya fi'il madhi itu telah tidak. Salah satu contoh di situ apa? Contoh, idza kana lidduai nahu abqaqallah la aflaha adh-dhalim barakallahu fik. Nah, ini menggunakan fi'il madhi tapi ini bukan telah. Terus yang kedua, idza tadammana makna syarti. Nah, tadi idza kuntum ila shalah itu makna syarti sehingga itu bukan sudah. Nah, Itu saja. Udah, kembalikan syukur. ke makna bahasa ya. Gimana? Berarti dikembalikan ke makna bahasa. Yanda ini sedikit ilmu. Nah, jenengan tadi memberikan makna kalau semua fi'il madhi itu telah. Kembalikan Ini ilmu. pada makna bahasa Arabnya. Sedangkan Gimana? bahasa Arabnya tangan, kemudian istawa, itu sesuai dengan dohirnya. Ini Ya, berarti sudah Kiai kebayang, Bung, ya? Mukhtar Terima kasih. masuk ya. Tadi ya, dikembalikan ke makna bahasa. Betul apa yang dikatakan Bentar. tadi. Ya, kita masuk ke istiwa ya. Yai Abu Israel anda tanggapin masa istiwa. Padahal saya ingin menunggu terima kasihnya dulu atas ilmu yang saya berikan. Ini mahal soalnya. Oke, ya. Terima kasih. Ini Yai saya